Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri. Nah, teman-teman guru semua, pada video kali ini kita akan membahas apa sih yang menyebabkan kita tidak lulus di UPPPG, khususnya untuk yang PPG Dajab. Tapi sebelum menyaksikan video kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya nanti channel kita lebih berkembang lagi. Oke, selamat menyaksikan. Nah, kita cek yuk apa sih yang menjadi penyebab seorang tidak lulus di UPPPG. Nah, ini mungkin pertanyaan yang pertama adalah kenapa sih pesertanya tidak lulus atau peserta PPG itu tidak lulus UP. Nah, sebenarnya ini bisa diakibatkan oleh beberapa hal ya teman-teman semua. Di antaranya itu yang akan kita bahas di sini, walaupun memang ini tidak semuanya, tapi ini sudah kita rangkum. Yang pertama itu bisa jadi adalah kurangnya persiapan. Nah, persiapannya apa sih yang harus dilakukan? Persiapan yang dilakukan dimulai dari menelaah kisi-kisi UPPPG serta perbanyak latihan soal, baik itu dari modul ataupun dari soal TO yang banyak beredar. Karena dua hal tersebut merupakan hal yang sama pentingnya. Ini adalah contoh kisi-kisi untuk yang selama ini saya pelajari, yaitu tentang pendidikan kimia. Untuk yang kedua, yaitu biasanya peserta kurang bisa membagi waktu. Kenapa? Karena ketika dihadapkan dengan 120 soal dan durasi pengerjaan yang hanya 180 menit, sedangkan soalnya sebagian besar adalah soal hot dan panjang. Biasanya ini akan menjadi kendala tersendiri bagi peserta yang memang kurang bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Tapi sebenarnya teman-teman gak usah khawatir sih, karena sebenarnya ada cara untuk mengatasi hal tersebut. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu 180 menit dan 120 soal itu semuanya bisa terjawab. Nah, gimana caranya? Nah, berikut ini kita punya tips untuk pengerjaan soal UPPPG-nya. Nah, tipsnya bagaimana? Tipsnya itu yang pertama adalah kerjakan soal jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian kalau masih ada ragu-ragu, sebaiknya berikan saja jawaban, tapi kasih tanda saja kalau kita masih ragu-ragu. Dan yang ketiga, kalau masih ada waktu, maka nanti usahakan untuk mereview atau mengecek kembali soal yang sudah dikerjakan. Untuk yang ketiga, biasanya di sini peserta itu kurang teliti. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita mengerjakan soal UP, ketelitian itu sangat diperlukan. Biasanya itu terjadi ketika kita mengerjakan soal pedagogik, karena banyak soal dengan pilihan jawaban yang hampir sama. Dan jujur saja, itu pun yang kemarin menurut saya itu yang lebih sulit ya dibandingkan dengan soal profesional yang diberikan atau tentang mata pelajaran yang kita ajarkan. Untuk yang keempat, biasanya ini ada hubungannya dengan kendala teknis. Kendala teknis yang sering ditemui atau sering dihadapi biasanya itu ada jaringan internet yang tidak stabil, listrik yang mati, baik itu juga device atau laptop yang tiba-tiba hang. Nah, ketika hal ini terjadi, biasanya itu akan memecah konsentrasi kita selaku peserta ujian yang menyebabkan kadang-kadang tiba-tiba aduh ini shock, ini blank, jadi sulit untuk berpikir dan berkonsentrasi kembali kepada soal. Selain juga waktu yang ternyata banyak yang terbuang dan kita masih belum bisa mengerjakan soal. Tapi ternyata hal itu tidak usah khawatir ya, ada beberapa solusi yang kita siapkan juga, yaitu yang pertama, biasakan kita sudah menemukan tempat dengan jaringan internet yang cukup stabil, dan juga siapkan laptop yang full baterai, dan kalau perlu siapkan juga laptop cadangan. Kenapa? Itu sebagai antisipasi ketika hal tersebut terjadi. Nah, oke teman-teman, jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.